Frater, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete, tahun liturgi A dengan tema Hari Kedatangan Tuhan sudah dekat dan amanat sukacita diwartakan kepada orang Papa. Hendaklah kita sabar dan tabah hati menantikan hari kedatangannya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SJY, Kor dari lingkungan Santa Maria, Tata Laksana dari lingkungan Santo Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, sore ini dalam perayaan Ekaristi kita bersyukur bersama saudari kita Alvin yang bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus dan novena 3 Salam Maria. Juga bersama saudari kita Fani mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Bersama kedua saudara-saudari kita ini, mari kita bertumbuh dalam iman. Semoga pengalaman iman seperti ini menjadi bagi kita untuk semakin teguh percaya dan mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita juga bersyukur bersama keluarga dan para sahabat atas ulang tahun Bapak Yusuf Evol ke-66 tahun. Semoga Pak Evol selalu dikaruniai kesehatan, berkat yang melimpah, setia dalam pelayanan, juga bersama keluarga selalu mendapatkan kebahagiaan. Kita juga bersyukur atas ulang tahun ke-20 Frater Mario Francio Negi Japa SCY. Semoga ia semakin diteguhkan dan setia di dalam menjalani hidup dan panggilannya. Dan kita juga berdoa bersama keluarga Jesslyn dan keluarga besar mendoakan arwah Robertus Eric Cantona yang dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Semoga saudara yang telah berpulang diampuni dosanya, diberi kebahagiaan kekal di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan dipertemukan di dalam renungan kita dalam Sabda Tuhan, yaitu dengan seorang tokoh penting, Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, di tengah-tengahmu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yang dimaksud adalah Yesus. Yesus hadir kepada kita dengan banyak cara, berulang-ulang, setiap saat. Namun seperti kata Yohanes Pembaptis tadi, kadang kita tidak mengenali kehadirannya. Akibatnya adalah kadang kita mengabaikan prinsip-prinsip kebaikan karena kita merasa Tuhan tidak hadir di dekat kita. Lalu kita merasa boleh melakukan apa saja yang kita lakukan, ingin kita lakukan. Untuk sikap-sikap yang seperti ini, mari pada awal perayaan Ekaristi ini, kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita, terutama pada Minggu Sukacita Gaudete saat ini. Karena keselamatan yang agung yang dijanjikan kepada kami, dan dengan riang merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Tuhan Allah ada pada aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan dua hal dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama, mengenai identitas diri. Yohanes Pembaptis itu beberapa kali ditanya dalam Injil Sinoptik yang tidak kita baca hari ini, tetapi yang sejajar dengan yang kita baca hari ini. Beberapa kali dia ditanya, apakah engkau adalah Mesias yang dinantikan? Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang dinantikan? Dan Yohanes mengatakan, bukan. Saya bukan Mesias. Saya bukan Elia. Saya bukan nabi yang dinanti itu. Tetapi kemudian dia merumuskan bukan dengan kata bukan, tetapi dia merumuskan dirinya dengan kalimat yang lebih positif, yaitu saya adalah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Maka Yohanes ini memperkenalkan dirinya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara negatif, dengan mengatakan aku bukan. Yang kedua adalah aku adalah. Maka saudara-saudariku, ini adalah sebuah ajakan bagi kita juga untuk melakukan yang sama. Kita perlu berani untuk mengatakan diri kita, identitas diri kita secara positif dengan mengatakan misalnya, aku adalah orang yang beriman Katolik. Aku adalah yang berjuang untuk melakukan kebaikan dan seterusnya. Saya memilih untuk mendefinisikan diri terhadap suatu kebaikan. Tapi kita juga diundang untuk berani merumuskan, mendefinisikan diri kita secara negatif. Artinya adalah saya bukan orang-orang yang dikuasai oleh kejahatan. Saya bukan orang yang memilih yang jahat. Maka dengan definisi yang seperti ini akan membuat kita tahu kita tidak melangkah ke sana yang negatif, tetapi kita melangkah ke sana yang positif sesuai dengan diri kita yang ingin kita definisikan. Saudara-saudariku, maka renungan kita yang pertama adalah ini. Kita diundang untuk berani mendefinisikan diri kita yang positif, yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Sekaligus kita berani untuk mendefinisikan diri secara negatif untuk mengatakan saya tidak berjalan ke arah yang keliru, yang negatif ini. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, dalam seluruh karya penyelamatan Tuhan, setiap orang dipanggil untuk ambil bagian. Maka yang ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan itu bukan hanya para kudus, bukan hanya para romo, tetapi kita semua dipanggil untuk ambil bagian. Setiap orang mempunyai tempatnya masing-masing, posisi dan perannya. Kalau tadi dikatakan ada dua tokoh penting, Yesus dan Yohanes. Kedua-duanya sama-sama memartakan datangnya kerajaan Allah. Keduanya sama-sama mengajak orang-orang untuk bertobat. Tetapi posisi mereka tidak bisa ditukar. Yesus menjadi Yohanes atau Yohanes menjadi Yesus. Tidak bisa. Rupanya setiap orang kita mempunyai tempatnya, mempunyai perannya masing-masing di dalam karya penyelamatan Tuhan. Yohanes nanti dalam bacaan Injil, juga dalam Injil Sinoptik akan mengatakan, saya bukan Yesus yang dinantikan, membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Lalu dia mengatakan, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, saya membaptis dengan air. Dialah anak domba yang akan menghapus dosa-dosa kita, dan seterusnya. Maka di sini kita lalu menyadari bahwa setiap orang mempunyai posisi dan mempunyai perannya sendiri di dalam berpartisipasi dalam kerajaan atau pewartaan kerajaan Allah. Suatu hari ada peresmian sebuah gereja yang baru saja dibangun, selesai dibangun. Romonya mengundang di dalam peresmian itu arsitek, para tukang, juga umat yang ada di paroki itu.
Romo di dalam sambutannya mengatakan, gereja kita sudah selesai dibangun dengan indah, digambar oleh para arsitek, dibangun oleh para tukang, dan kita semua membiayai pembangunan gereja kita. Semua berpartisipasi. Maka kita semua lalu mempunyai atau merasa memiliki gereja ini. Lalu ada yang mengatakan, bertanya, lalu peran Romo apa ya? Romonya hanya mendorong saja supaya kita punya gereja. Tetapi semua punya peran masing-masing. Maka kalau kita tahu peran dan tempat kita di dalam suatu pekerjaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah renungan kita hari ini. Yaitu kita diundang untuk berani mendefinisikan diri secara benar yang akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita mesti tahu di mana posisi kita, peran kita di dalam karya keselamatan Allah. Dengan cara itu kita pun juga tahu apa yang harus kita kerjakan. Suatu hari ada sebuah rekoleksi anak-anak muda, mereka memakai sebuah ruangan untuk setiap kegiatan yang mereka lakukan. Makan di ruangan itu, pertemuan juga di ruangan itu, tidur juga di ruangan itu. Semua kegiatan dilakukan di situ karena mereka hanya bisa menyewa ruangan itu. Pada malam hari ketika semua sudah mulai tidur, tiba-tiba ada seorang anak berdiri, matanya tetap terpejam, tangannya bergerak ke kanan, ke kiri. Tidak ada yang melihatnya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tidak hanya bergerak tangannya, tiba-tiba dia mengeluarkan suara. Semua karena cinta. Tidak sampai selesai, dia tetap menutup mata lalu tidur lagi. Rupanya dia mengigau. Dalam keadaan mengigau, kita tidak menyadari diri kita. Bahkan sesuatu yang memalukan bisa kita lakukan pada saat kita mengigau. Dan itulah yang menjadi lawan dari apa yang kita renungkan tadi. Ketika kita sadar, menyadari siapa diri kita. Ketika kita menyadari di mana letak kita di dalam karya keselamatan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan kita bisa menghindari hal-hal yang membuat kita memalukan. Perbuatan yang tidak pantas seperti pada saat kita mengigau. Saudara-saudariku, kita semua saat ini tidak sedang tidur atau mengigau, tetapi kita sadar akan panggilan Tuhan. Maka dalam kesadaran itu, mari kita mencoba mengetahui apa yang mesti kita kerjakan, karena disitulah kita mendapatkan makna dari setiap langkah hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan
akan janji keselamatannya bagi kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah mereka agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah mereka dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Ya Bapa, hiburlah mereka melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga masa Advent ini menjadi masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi kami yang takkan berkesudahan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama saudara-saudari kami, Alvin dan Fani, kami bersyukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena yang mereka doakan. Semoga pengalaman rohani ini semakin membuat iman mereka kuat dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam setiap keputusan dan langkah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bersama saudara-saudara yang berulang tahun, Bapak Yusuf Evol dan Frater Mario Fransio Neki Japa SCY. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada mereka. Semoga selalu sehat, berlimpah berkat, tetap setia dalam pelayanan dan panggilan, serta berbahagia di dalam setiap langkah hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
lo presentiamo a te perché diventi per noi. Benedetto nei secoli. Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Bapa, semoga kami senantiasa mempersembahkan kurban ini sebagai tanda bakti kami kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatan-Mu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang hari ini kami doakan, Robertus Erik Cantona, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita berdoa bersama. Kita doakan doa tahun Ardas keempat Keuskupan Agung Palembang, tahun devosional. Kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat sakramen Maha Kudus yang telah kami terima, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putramu dan dikuatkan dalam bersiarah menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal gladi bersih semua petugas Misa Natal. Berikut adalah jadwal pelaksanaan gladi bersih untuk semua petugas liturgi. Gladi bersih dilaksanakan pada pukul 19 di gereja. Hari Senin, tanggal 15 Desember, untuk petugas liturgi Misa Malam Natal yang pertama. Hari Selasa, tanggal 16 Desember, untuk petugas liturgi Misa Malam Natal yang kedua. Hari Rabu, tanggal 17 Desember, untuk petugas liturgi Misa Natal pagi. Silakan PIC petugas bisa mengkoordinir anggotanya untuk dapat hadir. PIC Ibu Ambar. 2. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik, pasangan Bernardus Felix Effendi, putra dari Johannes Ruslan Effendi, dan Iren Kristinawati Suciadi, warga lingkungan Petrus II. Dengan Feni, putri dari Marto dan Sumiati, tinggal di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pelajaran komuni pertama. Telah dibuka pendaftaran pelajaran komuni pertama. Syarat peserta adalah telah berusia 10 tahun saat pelajaran dimulai, sudah dibaptis secara Katolik atau diterima ke dalam gereja Katolik. Link pendaftaran dan formulir pendaftaran silakan diambil ke sekretaris lingkungan masing-masing.
PIC Ibu Evinta. 4. Penerimaan dana minggu yang lalu. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih kita telah bersama-sama berdoa pada sore hari ini, juga mendoakan mereka yang perlu kita doakan atau sudah kita janjikan untuk didoakan. Kita berterima kasih kepada semua pelayan, petugas liturgi, tim multimedia yang selalu setia membantu kita sehingga memudahkan kita di dalam peribadatan setiap saat. Terima kasih kepada KOR, organis dan dirigen yang selalu setia dengan kidung-kidung yang indah bagi kita, para Bapak Ibu Prodiakon, putra-putri altar, petugas tata laksana, dan juga semua yang selalu menghias altar dengan begitu indah. Terima kasih atas pelayanan saudara-saudari semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai, mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.